Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani para tulab rahimani rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita di tengah musim pandemi, dan juga qadar Allah di sekitar kita, musibah yang berupa kemarau, di sebagian tempat banjir, di tempat kita kemarau. Sebagian tempat Allah menurunkan air hujan yang begitu banyak, dan sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan tersebut. Ditambah qadar Allah, di saat ini kita melihat ada sebagian orang yang mungkin sengaja mereka membakar lahan, dengan perbuatan mereka itu telah menzolimi kita yang ada di sini, sehingga di sekitar kita saat ini terdapat asap yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan air hujan, yang mana air hujan itu bermanfaat bagi kita. Allahumma amin. Kemudian ayul ikhwan rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni membaca kitab Ayyuhal Walad, yakni wasiat emas dari salah seorang imam Ghazali rahimahullah kepada penuntut ilmu, yang mana kitab ini beliau tuliskan kepada salah satu santri beliau yang bertanya kepada beliau tentang yang berkaitan dengan ilmu, maka beliau menuliskan jawaban tersebut melalui risalah beliau ini, yang mana kita telah masuk kepada pertemuan yang ke-11. Kita akan membacakan halaman 52, ya, halaman 52, dengan tema 4 bekal perjalanan, 4 bekal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi kemarin kita telah sampai kepada sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya, yang berkaitan dengan seseorang yang bertanya tentang masalah jima'. Lalu orang tersebut impoten. Lalu dia menanyakan bagaimana rasa jima' tersebut.
Maka sahabatnya mengatakan, wahai fulan, aku mengira bahwasanya engkau hanyalah sekedar impoten saja. Akan tetapi engkau menanyakan sesuatu hal yang tidak bisa dijawab kecuali dengan merasakannya. Maka ketika seseorang menggapai satu kebahagiaan, dia tidak akan bisa menggapai kebahagiaan tersebut kecuali apa yang dia rasakan. Maka kita akan melanjutkan pembacaan daripada kitab Ayyuhal Walad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ini berkata al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Ahmad At-Tusi, atau dikenal dengan al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ba'du masailika min hadzal qabil sebagian permasalahan yang termasuk dalam perkara ini yang bersifat al-qabil, yakni dzauqiyah, ya, yakni sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahul jawabu, dan adapun sebagian yang ditanyakan tersebut maka beliau sanggup menjawabnya. Faqad dzakarnahu fi Ihya'il Ulumi, dan sungguh telah kami jelaskan atau telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya'il Ulum, ya, sebuah kitab yang beliau tulis yang bernama apa? Ihya'il Ulum. Ihya'ul Ulum, ya, sebuah kitab yang bernama Ihya'ul Ulum wa ghairihi, dan yang selainnya. Wa nadhkuru huna nubadan minhu, dan kami telah menyebutkan dan telah kami sebutkan di sini, kata beliau, nubadan minhu, yakni beberapa bagian darinya. Ya, maksudnya adalah sebagian pertanyaan yang diajukan oleh seorang murid kepada beliau jawab. Ya, sebagian tidak beliau jawab. Kenapa? Karena sebagian jawabannya sudah ada di mana? Di dalam kitab beliau yang bernama apa? Ihya'il Ulum. Ihya'ul Ulum, ya. Naam. Wa nashiru ilaih, dan saya tunjukkan dengannya. Fa'awwalu su'alaka qad sa'altani 'anil sa'iliki, ya, yang pertama adalah pertanyaanmu, ya, dan sungguh engkau telah menanyakan kepadaku 'anil salik. Apa as-salik? Nah, jadi muridnya ini bertanya tentang as-salik. Apa itu as-salik? Ma wajaba alaih, dan apa-apa yang telah diwajibkan atasnya. Ya, jadi sebagian pertanyaan itu, ikhwan, muridnya bertanya kepada syekh tentang masalah salik. Apa itu salik? Fanaqul, maka kami katakan, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umuri. Jadi as-salik itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. As-salik itu adalah orang yang berjalan menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-salik adalah apa? Orang yang orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Qad wajaba 'ala salik arba'atu umurin, dan sungguh telah diwajibkan atas as-salik, yakni orang yang berjalan menuju Allah, dengan 4 perkara. Nah, ini harus diperhatikan, ikhwan. Dan ini adalah sekaligus menunjukkan tentang manhaj daripada apa? Syekh. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah, ya, yakni jalan orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Awwalul amri, perkara yang pertama yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah i'tiqadun sahihun. Yang pertama apa?
akidah yang benar. Nih perhatikan kata Imam Ghazali rahimahullah. Ya, ini apa? Ada 4 hal. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala maka dia harus memperhatikan 4 hal tersebut. Ya, yang pertama apa? I'tiqadun sahihun, yakni akidah yang benar. Apa itu akidah yang benar? Yakni akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yakni meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy, yang meyakini tentang adanya azab kubur, meyakini tentang adanya surga dan neraka, meyakini akan adanya hari akhir, meyakini akan turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, ya turunnya Imam Mahdi, dan meyakini tentang adanya Yajuj dan Ma'juj ketika menjelang hari kiamat. Kemudian ia meyakini tentang adanya surga dan neraka, ya, dan meyakini tentang adanya syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pembahasan tentang masalah seputar akidah. La yakunu fihi bid'atun, dan dia tidak melakukan kebidahan di dalamnya. Coba pintu ditutup saja biar asap enggak masuk. Nah, tutup semuanya. Agak kuat asapnya. Ya, dia akidah yang sahih, ya akidah yang benar. La yakunu fihi bid'atun, dan dia tidak melakukan apa ikhwan? Ya, ini kebidahan. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya bid'ah itu tidak diterima amalnya. Ya, bahkan diancam pelakunya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah waliyadzubillah. Dan masalah bid'ah ini telah dibahas oleh para ulama kita, salah satunya pembahasan yang bagus yang dibahas atau yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, ya, dengan judul buku beliau Usulul Bid'ah, yakni usul tentang masalah bid'ah. Ini belum menjelaskan tentang beberapa bab tentang permasalahan bid'ah. Ya, kitabnya sangat bagus sekali dan kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Kemudian wasani, dan yang kedua adalah kata Syekh, taubatun nasuhun. Ya, ini apa? Taubat nasuha. Ya, ini jujur di dalam taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia mereka tempat salah, tempat zalim. Manusia itu adalah zalim dan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana lazalumun kaffarun. Ya, kalau seandainya kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, dan sesungguhnya manusia itu amat zalim, lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah. Maka kita bertobat kepada Allah. Ya, senantiasa kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La turja'u ba'dahu ila zallati. Ya, dan dia tidak akan kembali. Ya, tidak akan kembali kepada apa? Kepada kehinaan. Jadi dosa ikhwan itu adalah kehinaan. Orang yang sering melakukan dosa dan maksiat, ya sejatinya dia mengotori hatinya dengan kehinaan. Dan di awal telah kita sampaikan oleh Syekh, ya kan,
Masih ingat nggak apa kata beliau? Hah? Yang berkaitan dengan nasihat. An-nasihatun sahlun, nasihat itu adalah mudah. Wal mushkilu qabuluha, akan tetapi berat bagi yang menerimanya. Li'annaha fi madaki muttabi'il hawa murun, karena sungguhnya ya hawa nafsu ya yang membuat sulitnya menerima nasihat tersebut. Jadi apa? Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Syekh mengatakan bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang kedua itu adalah bertaubat, taubatan nasuha. Yani bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Taubatan nasuha. Dan dia tidak kembali lagi. Ya, dia tidak melakukan dosa tersebut. Ya, dia tidak ingin mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Karena orang yang melakukan perbuatan dosa maka sejatinya mereka telah menghinakan diri mereka. Ya, dan mereka tidak ingin, tidak akan kembali kepada kehinaan. Itu yang kedua. Wa tsalisu, yang ketiga, istirda'ul khusumi. Ya, ini apa? Dia meminta keridhaan kepada manusia, kepada musuhnya. Dia minta keridhaan kepada musuhnya. Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Yani apa? Sehingga atau sampai tidak ada lagi hak orang lain yang belum dia tunaikan. Jadi nasihat yang ketiga ini adalah Syekh menjelaskan kepada kita, yani apa? Hendaklah kita meminta keridhaan kepada musuh kita. Ya, bayangkan ikhwan, musuh ini bukan teman sejati tapi musuh. Ya, orang yang tidak suka sama kita, orang yang benci sama kita. Akan tetapi kita minta keridhaan mereka supaya apa? Supaya tidak ada lagi hak orang lain yang belum dia tunaikan. Ya, maksudnya mungkin kita menggibahi dia dan sebagainya. Ya, maka di antara dosa lisan itu adalah ghibah. Apa itu ghibah definisinya? Ya, ini membicarakan apa? Keburukan yang ada pada saudara tersebut. Kalau keburukan itu tidak ada pada dirinya, maka namanya ini apa? Fitnah. Namanya fitnah, ya. Ya, kalau tidak ada keburukan apa kepada orang tersebut, maka apa? Fitnah. Naam. Ya, maka yang ketiga ini apa, ikhwan? Yani meminta keridhaan kepada musuh sehingga tidak ada lagi hak orang lain yang belum dia tunaikan. Wa rabi'u, dan yang keempat adalah tahsilu ilmi syar'iyyati. Ya, yang keempat ini adalah apa? Dia berusaha memperoleh secara tafsil, yakni apa? Ilmu syar'i. Yakni belajar itu dengan guru. Tidak boleh kita belajar itu tidak dengan guru. Kita tidak boleh mencukupkan belajar agama ini kepada YouTube atau kepada rekaman atau membaca buku. Tidak mencukupkan demikian, harus ada dengan guru kita. Lihat para asatizah kita, ya mereka memiliki guru, ya guru mereka memiliki guru lagi, dan begitulah seterusnya ilmu. Ya, jadi tidak ada seorang asatizah kita di sini yang mereka belajar tidak bersama dengan guru. Kenapa? Karena orang yang dia belajar tanpa guru, maka dia bisa tersesat, salah dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun sunnah. Ya, maka dengan adanya guru bisa membimbing seseorang kepada pemahaman yang benar, bisa membimbing kepada pemahaman yang benar. Ketika tidak tahu maka bisa bertanya, ketika keliru bisa diluruskan, ketika salah maka bisa ditegur. Inilah faedah kita memiliki apa? Guru tersebut. Dan ingat, di dalam mempelajari ilmu maka kita harus memiliki guru
Dan hal yang terpenting bagi kita adalah kita melihat guru kita dari akidah dan manhajnya. Jangan sampai kita belajar kepada guru yang memiliki akidah yang menyimpang, manhaj yang menyimpang, sehingga kita salah dalam belajar. Bayangkan ikhwan, ada di antara saudara kita yang mereka meyakini bahwasanya negeri kita ini adalah taghut. Ada mereka, dan mereka masih ada orang seperti ini. Baik di Facebook, mereka sembunyi di akun-akun palsu, mereka pengecut. Mereka menghina asatizah kita. Kalau kajian mereka itu tidak terbuka untuk umum, sembunyi-sembunyi. Maka alangkah baiknya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan dia mengatakan, kalau seandainya kalian melihat satu kelompok yang dia mempelajari agama Allah secara sembunyi-sembunyi, maka saksikanlah mereka berada di atas kesesatan. Bahaya ini. Masih ada mereka bibit-bibitnya khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, yang mengkafirkan dosa besar, dan ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah. Maka bagi kita adalah ketika munculnya fitnah, maka kita sibukkan kepada ilmu dan sibukkan kepada amal. Dan jangan sampai kita ikut serta di dalam fitnah tersebut, terutama di media-media sosial. Bagi antum jangan sekali-sekali antum ladeni mereka. Debat di media sosial itu mereka pakai copy paste. Copy paste. Bukan mereka yang menulis, copy paste Dan debat di dalam Islam tidaklah dianjurkan kecuali bagi-bagi yang terdapat maslahat di dalamnya. Maka kita tinggalkan, jangan berdebat kepada mereka di media sosial, dan bahkan jangan berteman kepada mereka. Kalau antum berteman dengan mereka, dakwah mereka mencaci pemerintah, udah antum batalkan pertemanan atau antum blokir orang tersebut. Bahaya. Naam. Maka menuntut ilmu dengan apa? Dengan guru. Tidak boleh kita belajar sendiri mentang-mentang kita bisa baca kitab atau bisa bahasa Arab, maka semua kitab gundul kita baca. Ternyata penulisnya pemahaman akidah Uhdatul Wujud. Apa di antara kitabnya? Al-Hikam, ada kitabnya. Yang mereka menulis tentang nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah maqam tertinggi, maka Allah bersatu kepada mereka, waliyazubillah. Ini adalah kesesatan. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, maka beliau mengatakan tahsilu ilmi syar'iyyati qadra ma tuaddi bihi awamir Allah taala. Hendaklah engkau memperoleh ilmu syar'i, sehingga dengan ilmu tersebut kita mampu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu tersebut ikhwan, kita bisa mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang Allah larang. Maka satu hal yang harus kita fahami adalah ketika kita menuntut ilmu, maka kita niatkan untuk mengamalkannya. Maka setiap ilmu yang kita ketahui, maka kita berusaha niat untuk mengamalkannya. Jangan hanya sekedar sebagai formalitas, sebagai ilmu pengetahuan saja, tidak. Kalau kita mempelajari ilmu din, maka jangan sampai kita jadikan hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, akan tetapi kita niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Lihatlah salah seorang imam siapa? Imam Syafi'i, imam siapa? Yang dia ketemu dengan hadis yang tentang hijamah, Imam Bukhari. Ketika itu maka dia Dia sebelum dia menyampaikan hadis, maka dia berhijamah terlebih dahulu. Maka setiap hadis yang berkaitan dengan anjuran, maka beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Dan subhanallah. Demikian yang seharusnya bagi para penuntut ilmu, menyibukkan diri mereka kepada amal, ilmu dan beramal.
jangan sampai berilmu akan tetapi tidak beramal. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya zakatnya ilmu itu adalah apa? Amal. Ya, zakatnya ilmu itu adalah apa? Amal. Naam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa ziyadatu ala hadzal qadri laisa biwajibin. Ya, maka penambahan kemampuan dalam hal ini bukanlah satu kewajiban. Jadi maksudnya apa? Ketika seseorang dia mengetahui satu ilmu, maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Ya, selagi perintah yang wajib, maka dia wajib untuk melakukannya. Maka selagi perintah itu sunnah, maka itu bukanlah suatu kewajiban untuk ditunaikan. Ya, misalkan ya bagi penuntut ilmu, ya maka di tempat kita ini usahakan bagi antum sekalian untuk apa? Memperbanyak ibadah sunnah, terutama puasa sunnah, ya puasa Senin Kamis, ya mumpung lagi di pondok, ya naam, atau melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya mumpung lagi di ma'had. Kemudian kata Syekh, "Tsumma min ulumil akhirati ma yakunu fihi najah." Ya, kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat yang dengannya bisa menjadi jalan keselamatan. Ini enggak ada teh nih, biasa ada teh, mana tehnya? Sini. Sebenarnya kuat asapnya. Baik. Kemudian kata Syekh, ya maka kesimpulannya adalah bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memiliki 4 jalan ini. Apa 4 sifat ini? Yang pertama apa? Dia harus memiliki akidah yang benar, akidah yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dia tidak berbuat apa? Amalan bid'ah. Kemudian yang kedua apa, ikhwan? Yang kedua adalah dia bertaubat nasuha, ya benar-benar di dalam taubatnya, jujur di dalam bertaubat, ya, dan dia tidak ingin kembali di dalam kehinaan, dia tidak ingin kembali kepada apa? Kehinaan. Ketiga apa? Dia berusaha meminta keridhaan kepada musuh sehingga tidak ada lagi hak orang lain yang belum dia tunaikan. Yang keempat apa? Dia berusaha memperoleh ilmu syar'i, karena dengan ilmu syar'i ya seseorang akan bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk menambahkan ilmu tersebut, dan dia berusaha untuk senantiasa apa? Mempelajari ilmu akhirat, yakni ilmu yang berkaitan dengan akhirat, ya, tentang akidah, tentang keimanan, ya, supaya dia menggapai keselamatan. Supaya apa? Supaya dia selamat. Nah, faham tuh? Ada yang ngantuk kan? Baik, jangan ada yang tidur ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, hukiya anna Syibaliya rahimahullahu khadama 400 ustadin. Nah, subhanallah ikhwan, ini kisahnya sangat bagus ini. Hukiya dikisahkan atau hikayat, ya sebuah kisah. Sesungguhnya Syibali ya rahimahullah, dia adalah salah seorang ulama. Siapa namanya? Syibali. Ya, Syibali. Dia khadama, ya dia pernah apa? Berkhidmah 400 ustazin. Berapa banyak gurunya? 400 gurunya. Dia pernah berkhidmah kepada sebanyak 400 guru. Wa qala, maka dia pun berkata, qara'tu 4,000 haditsin. Aku telah membaca 4.000 hadis. Ya, dia membaca 4.000 hadis. Summa ikhtartu minha haditsan wahidan. Kemudian aku memilih darinya, dari berapa tadi? 4.000 hadis tadi. Wahidan, hadisan wahidan. Aku
kemudian aku memilih darinya satu hadis, amiltu bihi, lalu apa? Satu hadis itu apa? Aku amalkan. Maka di antara 4.000 hadis itu yang beliau bacakan, ya satu hadis yang beliau apa? Amalkan. Wa khallaitu ma siwah, dan aku meninggalkan selainnya. Li'anni ta'ammaltu fawajadtu khalasi wa najati fih. Ya, ini apa? Li'anni, ya maka beliau mengatakan, ya sesungguhnya aku ya ta'ammaltu, ya ini apa namanya, apa ta'ammaltu? Apa? Merenungi, na'am. Ya sesungguhnya aku merenungi, ya merenungi apa? Merenungi hadis tersebut. Fawajadtu, maka aku pun menjumpai khalasi, yani apa? Jalan keluar, ya jalan keluar daripada apa? Daripada permasalahannya tersebut. Wa najati fihi, ya kemudian apa? Dan keselamatan bagiku. Ya maksudnya apa, ikhwan? Ya maksudnya adalah dia, ya al-Imam Syibli rahimahullah, dia pernah berkhidmah sebanyak 400 guru, dan dia pernah membaca 4.000 hadis. Ya kemudian di antara 4.000 hadis tersebut, maka beliau memilih hanya satu hadis, ya yang 3.999 hadis beliau tinggalkan. Apa sebabnya? Karena di antara 3.999 hadis tersebut terhadap apa? Terhadap apa? Dia menjumpai apa? Keraguan di dalamnya. Ya maka dia merenungkan, dia memikirkan, maka dia mendapatkan jalan keluar sehingga ia menyelamatkan baginya. Naam. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina. Ya. Maka dan ilmu orang-orang yang pertama dan orang-orang yang akhir, kulluhu, ya semuanya mundarijan fihi, ya semuanya masuk ke dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu yang beliau pelajari, yaitu orang-orang yang pertama kali, ya mungkin dari para sahabat, ya dan juga para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ya dan semisalnya, ya dan juga orang-orang yang datang setelahnya, maka semuanya masuk ya ke dalamnya, ya. Naam. Fa'aktafaitu bihi, maka aku cukupkan dengannya. Ya maksudnya apa? Dia mencukupkan dengan satu dalil yang beliau sebutkan. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan demikian itu Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala li ba'di ashabihi, yakni Nabi bersabda kepada sebagian daripada sahabatnya, yakni ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? I'mal lidunyaka, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Yani kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beramallah, ya beramallah lidunyaka, yani beramallah tentang duniamu, biqadri maqamika fiha, sesuai lamanya engkau tinggal di dalamnya. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya, yakni lakukanlah amalan perbuatan kita di dunia ini, ya sesuai lamanya kita tinggal di dunia. Maksudnya apa? Bekerjalah kita, ya kita bekerja itu hanya sebatas apa? Memenuhi kebutuhan kita, tidak lebih. Ya karena kita tinggal di dunia ini hanyalah sebentar saja, hanyalah sementara, tidaklah lama. Maka ya beramallah dengan duniamu sesuai lamanya engkau tinggal di dalamnya. Ya, nah, kita hidup di dunia ini kemarin kapan kita sampaikan?
pertemuan kemarin ya kan, berapa lama kita hidup di dunia ini? Hah? 1,5 jam. Itu kalau usianya sampai 60 sampai 70 tahun. Ibnu Rajab rahimahullah wafat pada usia berapa dia? Enggak tahu kah? 59 tahun. Ya, karena kemarin kita bahas kitab 40 kiat Islam menghadapi wabah. Ibnu Rajab wafat pada usia 59 tahun. Ibnu Rajab rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim wafat pada tahun berapa? Pada usia berapa dia? Ada tahu enggak? Tidak tahu ya. 60 tahun. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim wafat pada usia berapa? 60 tahun. Kalau Imam Ghazali pada usia berapa kemarin? Sudah kita sebutkan kemarin di awalnya dia. Beliau lahir pada tahun berapa? 450 dan wafat pada tahun 505. Berarti berapa usianya? 55 tahun. Naam. Imam Ghazali wafat pada usia 55 tahun. Ya, maka sebentar saja kita hidup di dunia ini, ikhwan. Ya, maka 1000 tahun di sisi 1000 tahun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kita di dunia ini. Ya, maka hanya sebentar. Ya, tidak lama. Masya Allah, hanya 1 sampai setengah jam. Ya, itu kalau usianya sampai 70 tahun. Kalau sampai usianya 35 tahun berarti berapa jam? Berapa 1 jam? 60 menit. Kalau 1,5 jam berarti ada 90 menit bagi 2 berapa? 45 menit. 45 menit kita hidup. Itu belum apa dipotong apa waktu tidur. Ya kan, tidur berapa jam satu hari? Berapa hari tidur? 8 jam. Bayang, potong lagi, subhanallah. 45 menit itu belum potong apa waktu tidur, waktu makan, waktu bermain. Waktu apa lagi? Salat kita berapa menit salat? 5 menit salat. 10 menit. Masya Allah, sebentar ya, singkat hidup di dunia ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah masuk waktunya? Belum ya? Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Ya, dan beramallah ya untuk akhiratmu. Ya, sesuai namanya, sesuai kekalnya engkau di dalamnya. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih, dan beramallah untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhanmu kepadanya. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramallah ya untuk neraka ya sesuai kemampuanmu menahan siksanya yang ada di dalamnya. Naam. Baik, silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan 5 menit ya. Naam.
Baik, bismillah, kita lanjutkan sejenak. Kemudian kata Syekh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, ayyuhal walad, wahai ananda, idza amilta bihadzal hadis, jika engkau memahami hadis ini, la hajata laka ilal ilmi al-kathiri, maka engkau tidak ada hajat lagi, ya, maka engkau tidak butuh lagi banyak ilmu. Ya, jadi kata Syekh rahimahullahu taala, yakni apa ikhwan? Kalau seandainya kita memahami hadis ini, hadis apa? Hadis yang kita bacakan tadi, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha ila akhir al-hadis. Ya, jika kita memahami hadis ini, kata Syekh, ya, maka kita tidak butuh lagi dengan banyaknya ilmu. Ya, dan ini harus kita fahami adalah sebagai apa? Motivasi untuk beramal. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan apa? Tentang surah Al-Asr. Ya, apa kata perkataan Al-Imam Syafi'i? Lau anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Nah, itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, yakni tentang motivasi di dalam beramal. Nah, demikian. Ya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya tentang sebuah kisah yang sangat bagus, ya, dari Hatim Al-Asami. Ya, dia itu pernah belajar mulazamah bersama gurunya selama 30 tahun, bayangkan. Dia belajar selama berapa? 30 tahun namanya mulazamah, ikhwan. Ya, lalu gurunya mengatakan, apa yang engkau dapatkan selama engkau bersamaku? Maka kata Imam Hatim rahimahullah, maka dia mendapatkan 8 faedah ketika dia bersama gurunya selama berapa? 30 tahun. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan ini kita tunda, ya, kita jawab insyaallah pekan depan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.